Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan sembuh. Di situasi yang ya masih PPKM ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Oke, kali ini saya mau coba bagikan ya satu tambahan skrip dari video-video saya sebelumnya. Karena di video-video saya sebelumnya itu hampir semua skrip yang saya buat itu sangat-sangat sederhana. Jadi memang betul-betul untuk pemula, karena memang segmentasi video-video saya kebanyakan untuk newbie ya, untuk pemula. Kalau yang sudah medium, sudah expert ya mungkin nggak perlu lagi video-video saya. Banyak channel-channel lain yang lebih hype materi gitu, materi lebih tinggi, itu silahkan ditonton saja. Karena memang fokus saya di channel ini untuk para newbie yang memang baru belajar pemrograman web, baru belajar pemrograman PHP. Nah, di video-video saya sebelumnya itu saya menuliskan beberapa skrip. Seperti ini contohnya, ini untuk file koneksi. Kemudian saya juga pernah membuatkan video tentang tambah data menggunakan PHP, tampil data menggunakan PHP, dan seterusnya ya. Banyak video-video saya lain tentang pemrograman PHP dasar ini. Nah, yang mau saya tambahkan di sini teman-teman, itu berkaitan dengan identifikasi error. Karena skrip ini sangat sederhana sekali, jadi saya tidak menyisipkan identifikasi error, sehingga banyak yang nanya ke saya, ini kok kenapa prosesnya tidak terjadi apa-apa gitu. Tidak bisa menyimpan, kemudian tidak ada error juga, tidak muncul. Ya karena memang skrip ini tidak saya sisipkan validasi atau notifikasi errornya. Nah, kali ini saya coba sisipkan nih 2 skrip saja. Yang pertama skrip untuk file koneksi ya. Koneksi ini menghubungkan halaman web kita dengan database MySQL. Kemudian contoh lain untuk form tambah data atau form atau tabel tampil data. Gitu. Nah, untuk koneksi ini saya contohkan begini ya. Untuk koneksi. Ini kan kalau kita buka di browser ya. Kalau kita buka di browser, ini file koneksi nih. Nah, tidak terjadi apa-apa karena memang tidak ada notifikasi apapun. Dan file koneksi ini memang saya buat sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Jadi cukup satu baris menghubungkan ke hostnya database, kemudian username-nya database, passwordnya database. Ini 2011 ini passwordnya database, dan nama database-nya itu apa? Ini DB latihan nama database. Dan ini sudah bisa terhubung secara fungsi ya, karena kemarin saya bicara fungsi gitu, untuk memudahkan aja, untuk memudahkan kita belajar. Oke. Tapi masalahnya ini kalau misalnya ada salah penulisan. Contoh misalnya di sini ya. Di skrip koneksi database ini untuk password misalnya saya tulis bukan 2011 karena kan passwordnya 2011 saya rubah misalnya jadi 2011 2 lah gitu ya. Ini kan sudah pasti bermasalah nih, sudah pasti error. Coba kita cek di file di browsernya. Nggak ada, tetap tidak terjadi apapun gitu. Tidak muncul notifikasi. Ini udah pasti ketika digunakan tidak akan muncul error, juga tidak akan menyimpan. Nah, maka saya akan membagikan cara memunculkan ya notifikasi error dengan menyisipkan skrip sederhana. Saya tambahkan di sini ya. Saya tambahkan di sini di belakang sebelum titik koma, or die MySQL connect error. Cukup sederhana, cukup begini aja. Oke ya, kita coba nih. Ini kan password database sudah salah. Kita coba refresh. Nah, muncul notifikasi error. Access denied. Artinya memang
akses ke database terkunci, tidak bisa diakses. Nah, inilah penyebab kenapa banyak yang DM ke saya tidak bisa diproses, tapi juga tidak muncul error gitu. Mereka bingung karena memang tidak disisipkan script untuk menampilkan errornya. Nah, dengan script ini koneksi kita bisa kelihatan terhubung atau tidaknya. Kalau kita sesuaikan lagi passwordnya dengan password yang benar ya, kita kembalikan lagi ke password asalnya 2011, kemudian kita save, jangan lupa di save dan di refresh, hilang. Jadi warning errornya hilang dan dia sudah otomatis akan terhubung ke database kita. Oke, itu yang pertama ya teman-teman, untuk koneksi. Nah, sekarang untuk query yang lainnya. Query ini berlaku untuk 3 query yang lainnya. Untuk 4 query yang lainnya. Satu, query nyimpen data, query menampilkan data, query mengupdate data, dan query menghapus data. Prosesnya sama, memunculkan notifikasi errornya. Kita coba lagi misalnya dengan script lain untuk form barang tambah. Nah, ini banyak problem biasa di sini nih. Dia diproses tapi tidak bisa menyimpan dan tidak muncul warning apa-apa gitu. Atau kadang-kadang muncul data telah tersimpan tapi tidak tersimpan ke database. Nah, ini biasanya di sini. Untuk mengeceknya ya, kita tambahkan lagi sama kayak tadi. Or die MySQL error koneksi. Oke ya. Contoh. Ini kan scriptnya sudah benar dan sudah bisa digunakan. Saya contohkan yang salah aja. Misalnya ini saya hapus nih komanya. Harusnya kan ada koma, ini saya hapus komanya di baris ke-34 ya. Kita coba, ini kita refresh dulu. Contoh data misalnya KD 10, nama barang, HP, harga misalnya 2.500.000. Kita save, simpan. Nah, muncul notifikasi error. You have an error SQL syntax bla 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 pada baris keempat. Nah, baris keempat kita cek di sini nih. Baris keempat. Ini kan baris pertama 1 ya. Insert ini baris pertama 1 2 3 4. Dekat baris keempat itu biasanya di baris ke atasnya. Biasanya begitu ya. Misalnya ada error di baris kelima, kita cek bagian atasnya. Nah, biasanya dia muncul lagi di sini keterangan dekat dengan harga barang. Kita cek nih. Dekat dengan harga barang. Berarti dekat dengan sini ya. Nah, kita cek bagian atasnya. Oh, dia kurang 1. Kasih koma. Kita coba refresh. Oke, data barang telah tersimpan. Itu ya, teman-teman. Jadi itu tips sederhana untuk menampilkan pesan error dan di baris keberapa errornya untuk bisa kita tindak lanjuti diperbaiki script kita. Nanti di video berikutnya saya akan bagikan ini karena banyak banget DM yang masuk ke saya di Instagram gitu ya. Saya akan coba sederhanakan 3 atau 5 masalah yang sering dijumpai oleh mereka yang baru pertama kali belajar pemrograman PHP ya. Dari mulai tadi tuh koneksinya bermasalah, database bermasalah dan sebagainya. Nanti saya coba akan share ya masalahnya apa saja dan cara menanggulanginya juga seperti apa. Kayak itu aja video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.